Pernahkah Anda merasa benar kelelahan dan benar kelelahan? Seolah-olah setiap langkah hidup Anda adalah pertempuran yang berat, seolah-olah Anda terus-menerus menabrak dinding bata, tidak peduli seberapa keras Anda mendorong. Ini adalah perasaan yang dapat membuat Anda mempertanyakan segalanya, bertanya-tanya, apakah Anda bahkan berada di jalan yang benar? Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa perjuangan ini bukan pertanda kegagalan, tetapi pertanda bahwa musim baru menyala dalam hidup Anda? Anda lihat, begitu lama kita telah hidup di bawah hukum kelelahan, keterbatasan, pembusukan spiritual dan fisik. Kita telah diajarkan untuk menerima bahwa tubuh kita pasti akan melemah, bahwa roh kita akan berkurang, dan bahwa hidup kita akan mengikuti lintasan ke bawah yang konstan. Tapi Anda, teman saya, adalah yang terpilih. Anda dipilih oleh Tuhan untuk saat ini, dan Dia melakukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak hanya memberi Anda perbaikan sementara, Dia mengaktifkan seluruh keberadaan Anda, dari pikiran Anda ke tubuh Anda, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini bukan proses pasif, ini adalah override ilahi, dan semuanya dimulai dengan iman Anda. Video ini bukan tentang perasaan religius yang singkat. Ini tentang kebenaran yang mendalam dan mengubah hidup yang berakar pada jalinan Alkitab. Kami akan menarik kembali tirai dan menunjukkan kepada Anda bagaimana kepercayaan Anda kepada Yesus Kristus adalah aktivator biologis utama, sebuah kekuatan yang secara harfiah dapat menulis ulang perintah yang telah diikuti oleh tubuh Anda. Sudah terlalu lama, Anda telah mendengarkan sistem lama yang rusak di dunia ini, sistem yang menyuruh Anda menyerah untuk menyelesaikan, menerima kehidupan yang keletihan. Tetapi Tuhan membawa pembalikan ilahi. Dia menulis ulang hukum kelelahan dan menggantinya dengan arus surgawi yang mengalir melawan gelombang pembusukan. Anda tidak berada di jalur penurunan, Anda berada di jalur ketinggian ilahi. Anda akan menemukan kemuliaan yang tidak menua dan energi cerdas yang sedang dipulihkan kepada Anda dengan tujuan ilahi yang spesifik. Jika Anda merasa dibuat untuk sesuatu yang lebih, jika Anda merasakan bahwa iman Anda adalah kunci dari kekuatan yang tidak terlihat, yang sedikit dipahami oleh beberapa orang, maka Anda perlu menonton video ini sampai akhir. Saya berjanji kepada Anda, apa yang akan Anda pelajari begitu mendalam, sangat transformatif, sehingga akan mengubah cara Anda melihat diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Ini bukan perjalanan bagi orang yang lemah hati. Ini untuk mereka yang siap untuk melangkah ke tujuan ilahi mereka. Ini adalah panggilan bangun Anda, aktivasi Anda. Dan inilah saatnya untuk berhenti, hanya bertahan, dan mulai benar-benar hidup dalam kelimpahan yang telah direncanakan Tuhan untuk Anda. Pernahkah Anda merasa seperti hanya berlari dengan kosong melalui gerakan? Rasanya banyak dari kita tahu dengan sangat baik semacam kelelahan spiritual dan fisik yang tampaknya meresap ke dalam tulang kita. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh melampaui ledakan energi sementara atau tidur malam yang nyenyak? Dia sebenarnya sedang dalam proses memperbarui pikiran dan tubuh Anda dari dalam keluar. Saya tidak berbicara tentang perbaikan kosmetik atau diet baru. Ini adalah karya roh, transformasi mendalam yang mempersiapkan Anda untuk apa yang ada di depan. Pikirkan saja, kekuatan ilahi yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian sekarang sedang bekerja di dalam diri Anda. Itu pemikiran yang mendalam, bukan? Ini adalah bukti cintanya yang mendalam dan abadi bagi kita. Cinta yang berupaya mengembalikan kita ke keadaan keutuhan untuk membekali kita untuk perjalanan. Ini bukan proses pasif. Iman kita adalah kunci yang membuka pembaruan ini. Anda lihat, terlalu lama kami telah dikondisikan untuk percaya bahwa tubuh dan pikiran kita berada di lintasan yang konstan dan menurun. Kami menerima bahwa kami akan lelah, bahwa ingatan kami akan memudar, dan bahwa roh kami akan berkurang seiring bertambahnya usia. Tetapi bagaimana jika itu kebohongan yang telah dikatakan musuh kepada kita? Alkitab mengingatkan kita pada 2 Korintus 4:16. Oleh karena itu, kita tidak berkecil hati. Meskipun secara lahiriah kita buang, namun dalam hati kita akan diperbarui dari hari ke hari. Ini adalah pembalikan ilahi. Diri fisik kita mungkin tunduk pada hukum dunia ini, tetapi roh-roh kita, diri sejati kita, terus-menerus disegarkan oleh Tuhan. Dia menghembuskan kehidupan baru
ke dalam setiap serat keberadaan kita. Ini lebih dari sekedar perasaan seperti ini. Kapal, dan untuk waktu yang lama, mereka telah dipenuhi dengan stres, kekhawatiran, dan keletihan dunia. Yang dipilih wajah Anda benar bersinar. Tetapi tentang cahaya batin Anda menjadi begitu cemerlang, sehingga memengaruhi segala sesuatu di sekitar Anda. Komitmen ini sangat penting, karena musuh suka melihat kita kelelahan dan dikalahkan. Tujuan dari kekuatan cintanya cukup override oleh hukum penyakitnya, batasan fisik dan sosial yang membuatnya terisolasi dan penderitaan. Tetapi ketika dia menyentuh ujung pakaian Yesus Kristus, sebuah hukum baru diaktifkan, hukum penyembuhan ilahi. Selama bertahun-tahun perjuangan dikeringkan secara fisik dan finansial, dibalik dalam sekejap. Ini adalah ilustrasi yang kuat tentang apa yang terjadi sekarang. Aturan lama, orang yang kelangkaan dan keletihan, digantikan oleh dekret surgawi kelimpahan dan energi ilahi. Ini adalah bukti fakta bahwa ketika Tuhan terlibat, yang mustahil menjadi tidak hanya mungkin, tetapi suatu kenyataan. Pikirkan seperti ini. Sudah begitu lama, kami telah mencoba memecahkan masalah spiritual dengan upaya manusia. Kami mendorong dan kami berusaha mencoba membuat sesuatu terjadi dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Zakharia 4:6, tidak dengan kekuatan atau kekuatan, tetapi dengan roh saya, kata Lord of Hosts. Ini adalah hukum baru. Kita tidak perlu lagi menggiling diri kita ke tanah. Instruksi baru dari Tuhan adalah bersandar pada roh-Nya untuk beroperasi dari tempat istirahat dan kepercayaan daripada kelelahan. Ini konsep kontrabudaya, bukan? Dunia memberitahu kita untuk bekerja lebih keras, tetapi Yesus Kristus mengundang kita untuk menemukan istirahat bagi jiwa kita. Matius 11:28. Hukum istirahat baru ini tidak berarti kita tidak melakukan apa. Itu berarti kita melakukan segalanya dari tempat pemberdayaan ilahi. Ini tentang membiarkan Tuhan bekerja melalui kita, daripada kita mencoba bekerja untuknya. Anda mungkin bertanya-tanya, oke, jadi bagaimana cara mengaktifkan undang baru ini? Nah, semuanya dimulai dengan hati Anda. Anda harus percaya bahwa Tuhan melakukan ini. Anda harus secara aktif menolak narasi lama tentang kelelahan dan batasan yang telah menahan Anda. Ini adalah pilihan harian untuk berjalan dalam iman, menyelaraskan pikiran Anda dengan instruksi barunya. Ketika Anda berdoa, misalnya, alih-alih meminta kekuatan untuk melewati hari, Anda dapat menyatakan dengan keyakinan bahwa energi ilahi-Nya diaktifkan di dalam diri Anda. Ini adalah pergeseran dalam perspektif, deklarasi yang berani tentang apa yang sudah ada di dalam Yesus Kristus. Ini tentang melepaskan cerita lama dan merangkul yang baru yang ditulis Tuhan untuk Anda. Ini bukan hanya beberapa konsep teoretis. Ini adalah kebenaran yang hidup yang dapat diterapkan pada setiap bidang kehidupan Anda. Baik itu dalam karier Anda, hubungan Anda, atau jalan rohani Anda. Tuhan menggantikan sistem lama yang rusak dengan desainnya yang sempurna. Dia menghilangkan tekanan dari Anda dan menempatkannya pada dirinya sendiri. Karena dia lebih dari mampu menangani semuanya. Saat kami beralih ke topik berikutnya, tentang bagaimana iman adalah aktivator biologis. Ingatlah ini, Anda tidak lagi tunduk pada aturan lama. Anda adalah warga negara dari kerajaan baru, dan hukum kerajaan itu akan mengubah seluruh keberadaan Anda. Pernahkah Anda berhenti untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya dilakukan kata Anda? Kita sering berbicara tentang kekuatan kata kita. Tetapi bagaimana jika kekuatan itu lebih dari sekadar sosok bicara? Bagaimana jika iman, seperti yang dikatakan teks, seorang aktivator biologis? Ini adalah konsep yang mengejutkan. Sungguh, ketika Anda mengucapkan kata kehidupan, kata penyembuhan, kelimpahan, pemulihan ilahi, tubuh Anda tidak hanya mendengarnya, itu menerima mereka sebagai perintah, sebagai instruksi langsung dari semangat Anda. Ini bukan filosofi zaman baru. Ini adalah kebenaran spiritual dan biologis yang mendalam yang berakar pada sifat Tuhan. Lagi pula, pencipta kita berbicara alam semesta. Katanya tidak hanya menggambarkan kenyataan, mereka menciptakannya. Dan sebagai makhluk yang dibuat menurut citranya, kami juga membawa sedikit kekuatan kreatif itu. Mari selami Alkitab sejenak. Dalam Amsal jam 18:21 dikatakan, kematian dan kehidupan ada dalam kekuatan lidah, dan mereka yang menyukainya akan memakan buahnya.
Itu pernyataan yang berat, bukan? Ini bukan hanya tentang menjadi positif. Ini tentang pemahaman bahwa hal yang kita katakan membentuk realitas kita, baik secara spiritual maupun fisik. Ketika Anda menyatakan dengan keyakinan bahwa Anda sehat, bahwa Anda kuat, bahwa Anda penuh dengan energi ilahi, sel Anda mendengarkan, pikiran Anda menerima perintah itu, dan bekerja untuk menyelaraskan tubuh fisik Anda dengan kebenaran spiritual yang baru saja Anda nyatakan. Ini adalah hubungan yang kuat dan langsung antara iman batin Anda dan pengalaman luar Anda. Yesus Kristus sering menyembuhkan orang, tidak hanya dengan sentuhan, tetapi dengan sepatah kata pun. Dan Ia sering menunjukkan bahwa penyembuhan mereka adalah hasil dari iman mereka. Matius 9:22. Pikirkan tentang ini pada tingkat praktis. Jika Anda merasa lemah atau lari ke bawah, mudah untuk jatuh ke dalam kebiasaan mengatakan hal seperti, "Saya sangat lelah," atau "Saya hanya tidak memiliki energi untuk ini." Dan di satu sisi, Anda benar memprogram tubuh Anda untuk merasa seperti itu. Tetapi, bagaimana jika Anda mengubah skrip? Bagaimana jika sebaliknya Anda menyatakan, "Kegembiraan Tuhan adalah kekuatan saya Nehemia Oituides," atau "Saya dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan saya" Filipi jam 4:13. Itu bukan hanya frasa kosong. Mereka adalah perintah yang member ke satu kehidupan yang berakar pada firman Tuhan. Ketika Anda berbicara dengan iman yang tulus, biologi tubuh Anda sebenarnya mulai bergeser. Ini seperti Anda mengaktifkan saklar supernatural yang melepaskan aliran energi dan vitalitas ilahi. Ini adalah bagian penting dari andeng endang baru yang Tuhan tulis ulang untuk kita. Ini lebih dari sekadar merasa baik. Ini tentang beroperasi dalam keadaan aktivasi ilahi. Kata Anda adalah kendali jarak jauh. Dan iman adalah sinyal yang membuat perintah bekerja. Itu sebabnya doa sangat kuat. Ini bukan hanya percakapan. Ini adalah tindakan berbicara kebenaran spiritual dan menyelaraskan realitas kita dengan apa yang telah dijanjikan Tuhan. Ini adalah tindakan penciptaan yang mendalam. Ketika Anda memberitahu tubuh Anda adalah kuil Roh Kudus, 1 Korintus 6:19. Anda memberikannya identitas baru, tujuan baru. Anda menjauh dari pola lama yang usang dan melangkah ke kebenaran yang hidup, dan hidup tentang siapa Anda di dalam Yesus Kristus. Jadi, sebelum kita beralih ke topik berikutnya tentang kemuliaan dan energi, saya ingin Anda mulai memikirkan hal ini. Kata apa yang telah Anda ucapkan tentang diri Anda sendiri? Apakah itu kata kehidupan atau kata kematian? Luangkan waktu sejenak untuk benar mempertimbangkan kekuatan lidah Anda dan bagaimana iman Anda adalah kunci yang dapat mengubah deklarasi Anda menjadi realitas biologi. Yang nyata, bagian terbaiknya adalah ini bukan satu hal. Ini adalah praktik yang dapat Anda adopsi setiap hari. Pernahkah Anda bertanya untuk apa Anda benar diciptakan? Di luar kesibukan sehari-hari, di luar judul dan peran yang kita ambil, yang benar adalah Anda diciptakan untuk membawa kemuliaan. Bukan hanya untuk melihatnya, tetapi untuk menjadi kapal untuk itu. Dan inilah kikernya, kemuliaan tidak bertambah usia, itu tidak lelah. Ini adalah energi ilahi yang abadi, yang dimaksudkan oleh Allah untuk kita beroperasi. Dunia memberitahu kita bahwa kita berada di jalan penurunan, bahwa energi kita akan berkurang, tubuh kita akan melemah, dan pikiran kita akan melambat. Tapi itu bohong, langsung dari lubang neraka. Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Korintus jam 15:41 bahwa ada satu kemuliaan matahari, dan kemuliaan bulan lainnya, dan kemuliaan bintang lainnya, karena bintang berbeda dari bintang dalam kemuliaan. Ini memberitahu kita bahwa kemuliaan adalah zat nyata yang nyata, dan kita sebagai kapal yang dipilih Allah dirancang untuk membawa sebagian unik darinya. Inilah sebabnya Anda memperhatikan perubahan. Energi yang kembali kepada Anda bukan hanya sentakan kafein acak, itu energi yang cerdas. Ini adalah aliran ilahi yang kembali dengan tujuan, dengan presisi. Pikirkan seperti ini. Untuk waktu yang lama, musuh telah menyedot energi spiritual Anda, membuat Anda merasa terkuras dan tanpa arahan. Tapi Tuhan menghentikannya. Dia tidak hanya memulihkan apa yang hilang, Dia meningkatkan sistem Anda. Energi baru ini terkait langsung dengan tujuan ilahi Anda. Ia tahu persis apa yang perlu Anda lakukan
dan mengaktifkan bagian yang tepat dari pikiran, tubuh, dan semangat Anda untuk menyelesaikannya. Ini adalah sistem GPS ilahi untuk hidup Anda, dan itu semua didukung oleh kemuliaan-Nya. Adalah kebenaran yang indah bahwa ketika kita membawa kemuliaan Tuhan, seluruh keberadaan kita direvitalisasi secara supernatural. Ingat kisah Elia, dia mengalahkan kereta King Ahab untuk miles, bukan karena dia adalah pelari maraton tetapi karena tangan Tuhan ada di Elia 1 Raja jam 18:46. Itu adalah contoh sempurna dari energi ilahi dan cerdas di tempat kerja ini. Elia beroperasi di ranah kemuliaan yang memungkinkannya menentang hukum alam. Itu kekuatan yang sama yang sedang diaktifkan dalam diri Anda sekarang. Ini bukan tentang kekuatan fisik Anda atau kemauan mental Anda. Ini tentang kehadiran Yesus Kristus dalam hidup Anda. Kemuliaan yang Ia bawa tersedia untuk Anda. Kemuliaan yang tidak tunduk pada keterbatasan dunia ini. Ini adalah kekuatan spiritual yang kuat yang sedang memesan kembali makhluk fisik Anda dan memberi Anda daya tahan yang Anda butuhkan untuk perjalanan ke depan. Jadi, bagaimana Anda memanfaatkan ini? Dengan berfokus pada sumbernya. Semakin Anda membenamkan diri dalam firman Allah, semakin Anda menumbuhkan kehidupan doa dan penyembahan. Semakin Anda selaras dengan kehendak-Nya, semakin banyak kemuliaan-Nya yang akan memenuhi Anda. Ini bukan acara satu kali, ini gaya hidup, ini tentang membuat pilihan sadar setiap hari untuk mengejar kehadirannya. Semakin Anda mencarinya, semakin banyak kemuliaan-Nya yang akan terwujud dalam hidup Anda, membawa serta energi yang mendalam dan cerdas yang akan mendorong Anda maju. Ini adalah bentuk utama pembaruan spiritual dan fisik, dan itu adalah sesuatu yang dapat kita alami. Ini bukan tentang mendapatkan dorongan sementara, ini tentang hidup dari bidang keberadaan yang berbeda, di mana Anda tidak tunduk pada pasang surut dan aliran energi duniawi. Anda diisi ulang dengan sumber yang konstan dan mulia, yang cerdas dan terarah. Ketika kita bersiap untuk berbicara tentang pembalikan ilahi di bagian selanjutnya, ingatlah ini. Anda bukan hanya orang dengan tubuh. Anda adalah pembawa kemuliaan. Dan kemuliaan itu mengaktifkan hidup Anda dengan cara yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Ini adalah bagian yang mendalam dan indah dari apa yang Tuhan lakukan di musim ini. Pernahkah Anda merasa seperti menentang arus? Seperti dunia di sekitar Anda membusuk, tetapi Anda entah bagaimana bergerak ke arah yang berlawanan. Itu bukan perasaan, itu kenyataan. Video ini diakhiri dengan gagasan kuat ini bahwa kita tidak membusuk, tetapi pada kenyataannya membalikkan secara ilahi. Ini adalah kontradiksi yang lengkap dan total bagi hukum alam dunia ini. Segala sesuatu di sekitar kita mengalami kemunduran yang konstan, tetapi bagi mereka yang berjalan bersama Tuhan, ada arus yang berbeda di tempat kerja. Ini adalah aliran surgawi yang mengalir melawan gelombang pembusukan, mengangkat Anda alih menarik Anda ke bawah. Ini bukan hanya tentang merasa lebih baik, ini adalah hukum spiritual yang diaktifkan Tuhan dalam hidup Anda saat ini. Ini adalah caranya menunjukkan kepada dunia bahwa kerajaannya beroperasi pada seperangkat aturan yang sama sekali berbeda. Pikirkan tentang kisah Lazarus dalam Alkitab Yohanes 11:1-44. Bagaimanapun dia pergi, dia sudah mati selama 4 hari, tubuhnya sudah dalam keadaan membusuk. Tetapi ketika Yesus Kristus muncul, Ia tidak hanya menghentikan pembusukan, Dia membalikkannya. Dia memanggil Lazarus dari makam, dan dia hidup kembali. Yuta dan Banner benar dipulihkan. Itu adalah contoh sempurna dari pembalikan ilahi. Tuhan melangkah ke dalam suatu situasi dan tidak hanya memperbaikinya, tetapi juga memutarnya sepenuhnya. Kekuatan yang sama sedang bekerja di dalam diri Anda. Hal yang dikatakan dunia berada dalam keadaan kerusakan, kesehatan Anda, keuangan Anda, hubungan Anda, tujuan Anda, sekarang dibalik secara supernatural. Ini adalah bagian penting dari perjalanan Anda dengan Tuhan. Dia bukan hanya fixer, dia seorang pemulih. Dia mengambil apa yang rusak dan membuatnya menjadi utuh lagi. Dia mengambil apa yang memudar dan mengisinya dengan kehidupan baru. Anda lihat, musuh ingin Anda fokus pada pembusukan, pada kemunduran, pada hal yang berantakan. Dia ingin Anda percaya bahwa Anda semakin tua, lebih lemah, dan kurang relevan. Tetapi Yesus Kristus berkata, tidak mungkin. Dia mengingatkan Anda bahwa arus surga mengalir sepanjang hidup Anda, mendorong Anda menuju pembaruan, menuju vitalitas, menuju kemuliaan yang terus meningkat.
merupakan tindakan iman yang mendalam untuk mempercayai hal ini, untuk melihat keadaan Anda dan menyatakan bahwa Anda tidak berantakan, tetapi pada kenyataannya disatukan kembali secara supranatural. Jadi bagaimana Anda berpartisipasi dalam pembalikan ilahi ini dengan tetap terhubung ke sumbernya? Semakin Anda membenamkan diri dalam firman Allah, semakin Anda bersandar pada rohnya, semakin Anda menumbuhkan kehidupan doa, semakin Anda akan merasakan efek dari arus surgawi ini. Ini tentang melepaskan narasi lama pembusukan dan merangkul salah satu restorasi ilahi yang baru. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk terus menyatakan kata kehidupan dan percaya pada janji Tuhan. Setiap kali Anda melakukannya, Anda berenang melawan arus dunia ini dan menyelaraskan diri Anda dengan aliran surga yang kuat dan menggembirakan. Ini adalah final yang mulia untuk cerita Anda, tetapi ini hanyalah awal dari bab baru. Ini bukan tentang perbaikan sementara. Ini adalah keadaan permanen bagi mereka yang telah menempatkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Anda tidak berada di jalur penurunan, Anda berada di jalur ketinggian ilahi. Dan itu, temanku, adalah janji utama Tuhan untuk orang yang dipilihnya. Perjalanan yang kami bagikan hari ini bukan hanya tentang informasi, ini tentang transformasi. Kami telah berjalan di jalan setapak yang dimulai dengan perasaan kelelahan spiritual dan fisik. Keletihan yang diterima kebanyakan orang sebagai hal yang tak terhindarkan. Tapi, seperti yang telah kita lihat, itu bukan kisahmu. Bagi yang terpilih, kisah ini adalah salah satu dari kebangkitan, dari aktivasi ilahi yang menentang semua hukum dunia alami. Pertanyaan yang perlu Anda jawab sekarang, jauh di dalam hati Anda, adalah apa yang akan Anda lakukan dengan wahyu ini? Apakah Anda akan menutup video ini dan kembali ke rutinitas lama Anda? Atau akankah Anda menerapkan kebenaran ini dalam hidup Anda dan menjadi saksi hidup dengan kuasa Allah? Pikirkan sejenak tentang kedalaman apa yang telah diungkapkan. Hukum kelelahan dan keterbatasan yang telah menahan Anda untuk ditulis ulang oleh Pencipta sendiri. Dia tidak hanya membuat penyesuaian kecil. Dia melembagakan tatanan baru dalam hidup Anda yang diatur oleh hukum surga. Alkitab memberitahu kita bahwa janji Allah adalah ya dan amin di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus 1:20. Ini berarti bahwa hukum vitalitas, tujuan, dan kemuliaan ilahi sudah menjadi kenyataan bagi Anda. Jika Anda memiliki iman untuk mengklaimnya, ini bukan pengetahuan pasif. Itu adalah pengetahuan yang menuntut tindakan, yang meminta tanggapan dari hati dan semangat Anda. Iman Anda, seperti yang kita bahas, bukan hanya perasaan. Ini adalah aktivator biologis. Ketika Anda mengucapkan kata kehidupan itu, menyatakan kesehatan, kekuatan, dan pembaruan. Anda tidak hanya merasa baik, Anda mengirim perintah ilahi ke tubuh Anda, sains, dalam upayanya untuk memahami koneksi pikiran tubuh, hanya menggaruk permukaan kebenaran spiritual ini. Apa yang Anda alami adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Pemrograman ulang keberadaan Anda yang dilakukan oleh orang yang mengenal Anda secara intim. Seolah-olah jiwa Anda berdialog langsung dengan sel Anda, dan Roh Allah adalah penerjemah. Menerjemahkan janji abadi ke dalam biologi duniawi Anda. Iman Anda yang membuat terjemahan ini terjadi. Dan kemuliaan ini, energi ini yang tidak bertambah usia, itu warisan Anda. Anda diciptakan untuk membawanya, bersinar dengan cahaya Tuhan di dunia yang terasa semakin gelap. Energi yang kembali kepada Anda tidak acak. Ini memiliki kecerdasan, suatu tujuan. Ini melengkapi Anda untuk misi Anda, untuk tantangan dan berkah yang akan datang. Kemuliaan yang sama yang bertumpu pada wajah Musa, yang memberdayakan para murid Yesus Kristus, dan itu tersedia bagi Anda sekarang. Ini bukan hadiah untuk bersikap baik. Ini adalah hadiah tanpa syarat yang Tuhan tawarkan kepada semua orang yang percaya. Akhirnya, pembalikan ilahi. Gagasan bahwa Anda tidak membusuk tetapi mengangkat adalah salah satu manifestasi terbesar dari kasih dan kuasa Allah. Arus surga bertentangan dengan aliran kehidupan alami, dan Anda dibawa olehnya. Pikirkan semua bidang kehidupan Anda yang Anda pikir berada di jalur penurunan. Pernikahan Anda, kesehatan Anda, keuangan Anda. Tuhan berkata, "Aku adalah Dewa Pembalikan. Aku tidak hanya memperbaiki, aku memulihkan. Aku tidak hanya membawa kembali, aku memberikan awal yang baru." Iman Anda adalah perahu
yang akan membawa Anda pada arus ini. Tanpa itu, Anda akan berenang melawan air pasang. Dengan itu, Anda akan dibawa ke tempat kemenangan dan pembaruan total. Sekarang saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan wahyu ini hanya momen singkat. Saya meminta Anda dengan sepenuh hati berkomitmen untuk menjalani kebenaran ini. Tinggalkan komentar di bawah ini dan bagikan keyakinan yang akan Anda gunakan untuk mengaktifkan hidup Anda minggu ini. Saya ingin membaca kesaksian Anda dan merayakan bersama Anda. Juga, jika video ini telah menyentuh jiwa Anda dan memberi Anda harapan baru, silakan berlangganan saluran dan nyalakan pemberitahuan. Bergabunglah dengan komunitas iman kita, sehingga kita dapat terus tumbuh dan belajar bersama, mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang Tuhan miliki untuk kita. Dan untuk melanjutkan perjalanan ini, klik pada video yang muncul di layar Anda. Ini memegang kunci berikutnya untuk aktivasi total Anda. Ingat, Anda adalah yang terpilih, dan perjalanan Anda baru saja dimulai. Dengan cinta, Josh.